Sudah Halo. terlihat, sorry. Iya udah kok, makasih Fauzan. Oke. Makasih Fauzan. Oke. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena kendala internet. Baik, saya mulai saja presentasi untuk kelompok 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat sore Bu Rina. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan fungsi perubahan banyak dengan subtopik kontinuitas. Lanjut Fauzan. Jadi subtopik yang pertama itu kita akan membahas kontinuitas pada sebuah titik. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu kan syarat sebuah fungsi kontinu itu kayak gimana. Nah, hal itu juga berlaku pada fungsi perubahan banyak ini. Jadi ketika fungsi f x, y kontinu pada titik a, b, syaratnya juga sama kayak kontinuitas pada fungsi biasa, yaitu ada 3. Yang pertama, nilai f a, b terdefinisi. Artinya nilai a, b itu mempunyai suatu nilai atau titiknya ada pada grafik tersebut. Terus yang kedua, fungsi f memiliki limit pada a, b. Artinya ketika kita substitusi nilai limitnya pada fungsi f tersebut dengan mendekati a, b, fungsinya akan memiliki nilai yang pasti. Terus yang terakhir itu limit x, y menuju a, b terhadap fungsi f. Fungsi x, y itu nilainya sama dengan nilai fungsi f a, b. Selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Buktikan jika fungsi f(x, y) yaitu fungsinya x kuadrat plus 3xy plus y kuadrat dibagi y min x kuadrat kontinu. Nah, kita tahu bahwa fungsi f(x, y) itu kontinu pada semua himpunan s pada bilangan real kecuali ketika pada y sama dengan x kuadrat karena syaratnya kan fungsi itu penyebutnya tidak boleh bawahnya penyebutnya 0. Jadi kayak y min x kuadrat tidak boleh sama dengan 0 atau y tidak boleh sama dengan x kuadrat agar fungsi tersebut terdefinisi. Lanjut. Selanjutnya teorema B akan dibahas oleh teman saya. Jadi untuk teorema B itu membahas tentang dua fungsi ubah dengan fungsi kompositnya. Jadi teoremanya mengatakan jika ada suatu fungsi dua pengubah G yang kontinu pada titik A, B dan ada juga fungsi F yang kontinu pada G, A, B, maka fungsi komposit dari FOG yang didefinisikan dengan FOG X, Y akan sama dengan F komposit G, X, Y yang akan juga kontinu pada A, B. Untuk aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferdi. Baiklah. Di sini soal 2, buktikan jika fungsi f(x, y) sama dengan ln buka kurung 1 ditambah x kuadrat tambah y kuadrat tutup kurung kontinu. Nah, cara menjawab soal ini adalah dengan menggunakan teorema B yang teman saya sebelumnya sudah jelaskan. Oke, baiklah. Kita lihat syaratnya satu-satu. Pertama, fungsi dua variabel G, yaitu gxy sama dengan 1 tambah x kuadrat plus y kuadrat itu kontinu pada x, y. Mengapa? Karena untuk setiap domain x, y real, nilai fungsi dan limit fungsinya ada dan sama. Seperti yang dijelaskan saudari saya tadi Nadila tentang kontinuitas fungsi, itu syaratnya nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, dan kedua nilai itu sama. Dan kita bisa lihat kan di fungsi gxy itu kan kayak linear kan, jadi kayak bakal sama sih. Linear kuadrat gitu deh. Nah, yang kedua, fungsi satu variabel f, yaitu fa, sama dengan lna, kontinu pada gxy. Mengapa? Karena gxy tadi kan 1 tambah x kuadrat tambah y kuadrat, itu nilainya tidak sama dengan 0. Karena kita tahu bilangan pangkat 2 selalu positif. Jadi nilai gxy itu nggak bakal 0. Yang dimana ln 0 kan undefined kan. Dimana kalau dia undefined berarti
nggak kontinu dong. Tapi karena GXY-nya nggak sama dengan 0, jadi LNA akan tetap kontinu pada GXY. Nah, karena kedua fungsi tersebut kontinu, maka sesuai teorema B, fungsi kompositnya, nah jadi fungsi komposit FOG tadi, itu tuh F sama dengan fxy sama dengan ln buka kurung 1 ditambah x kuadrat tambah y kuadrat tutup kurung, itu kontinu pada A, B. Jadi terbukti. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai kontinuitas pada sebuah titik, yaitu ada yang namanya teorema C, equality of mixed partials. Nah, jadi jika ada fxy dan fyx kontinu pada himpunan terbuka S, maka fxy akan sama dengan fyx pada setiap titik di S. Itu selanjutnya akan ada linear lokal yang dibahas oleh Jeremy. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang linear lokal. Jadi maksudnya linear lokal itu F itu bakal linear lokal jika F dari A plus H itu sama dengan FDA tambah H dikali M ditambah H dikali epsilon dari H. Ya, maksud dari epsilon dari H ini itu adalah sebuah fungsi di mana ketika epsilon dari H ini mendekati 0 saat H itu mendekati 0, nah itu baru kita bisa memenuhi yang namanya linear lokal. Jadi untuk mempersimpel dari definisi ini adalah jika kita mempunyai misalkan sebuah fungsi kuadrat. Nah, sebuah fungsi kuadrat ini akan melewati beberapa titik kan tentunya kan. Nah, dan di sini kita berusaha untuk mencari di mana titik di sebuah titik itu kita mencari aproksimasi linear yang sudah kita bahas sebelumnya dalam kelas Matas 2 ini. Jadi kita mencoba mengaproksimasi fungsi linear yang bisa melewati fungsi tersebut. Nah, hal tersebut bisa kita terapkan dalam multivariable function atau fungsi dengan peubah banyak. Jadi dalam fungsi linear lokal pada peubah banyak itu kita kurang lebih sama konsepnya, yaitu jika kita mencari fungsi dari A plus H1, B plus H2, di mana H1 dan H2 ini merupakan incremental dari limit nanti, yaitu kita sama dengan F dari A, B ditambah H1 dikali Fx A, B tambah H2 Fy A, B tambah H1 dikali epsilon H1 H2 tambah H3 epsilon, H2. Nah, ini tentunya kita kembali lagi melihat bahwa epsilon H1, H2 ketika H1 dan H2 itu mendekati 0, yaitu 0 juga. Begitu. Jadi untuk mempersimpel kembali kita pakai simplifikasi dari linear lokal ketika kita berbicara pada satu variabel saja. Jadi kita berusaha untuk mungkin teman-teman sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana plot dari multivariable function itu kan seperti gelombang-gelombang gitu kan. Nah, kita berusaha mencari untuk di mana satu titik itu kita bisa mendefinisikannya dengan kita bisa mengaproksimasikan sebuah fungsi linear. Seperti contohnya misalkan 6x pangkat 3 min 2xy kuadrat itu bisa menjadi konstan 1 gitu ya. Begitu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kobi. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diferensial. Definisi diferensiabilitas itu terhadap fungsi peubah banyak, yaitu fungsi f memiliki turunan pada p jika fungsi tersebut linear lokal terhadap p, seperti yang disebutkan tadi ya, linear lokal oleh teman saya Jeremy. Kemudian fungsi f memiliki diferensial pada himpunan R jika fungsi tersebut memiliki diferensial pada setiap titik di R. Perhatikan bahwa setiap gradien nabla menyatakan vektor diferensial terhadap masing-masing peubah pada suatu fungsi, sehingga nabla fp sama dengan fxp, fyp, dan itu sama dengan fxp i tambah fyp j. Ini jatuhnya nanti akan menjadi sebuah vektor ya. Next. Kemudian f itu sendiri terdiferensiasi pada p jika dan hanya jika fp
plus H itu sama dengan FP ditambah nabla FP dikali H ditambah epsilon H dikali H. Sebagai catatan aja, kalau nabla FP dikali H dan epsilon H dikali H itu adalah sebagai bentuk dot product. Di mana jikalau epsilon H itu mendekati 0, maka H juga mendekati 0. Operator nabla itu bisa juga disebut del. Kemudian gradien menjadi analog dari sifat-sifat derivatif seperti derivatif dari fx adalah skalar dan gradien adalah vektor. Perkalian itu adalah dot product seperti yang tadi saya sampaikan. Next. Kemudian ini ada soal 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk soal ketiga, jadi ditanyakan carilah gradien dari del operator f di mana fxy sama dengan x e pangkat x e pangkat xy. Berdasarkan rumus gradien yang sudah disampaikan oleh teman saya Matthew, del operator fp sama dengan fxp, fyp sama dengan fxpi tambah fypj, dapat kita temukan bahwa del operator terhadap fx, y itu sama dengan, pertama kita turunkan dulu fx, y terhadap x. Ya kan, berdasarkan rumus gradiennya. Nah, ini kita bisa temukan ketika kita menurunkan ketika kita menurunkan xe pangkat xy terhadap x, dapat kita temukan dengan menggunakan rumus U aksen V tambah UV aksen, di mana kita gunakan di sini, kita pisahkan di antara X dan E pangkat XY, di mana U aksen V itu menghasilkan X dikali E pangkat XY dikali Y, karena ketika kita turunkan E pangkat XY menghasilkan E pangkat XY kali Y, ditambah E pangkat XY dikali turunannya X yakni 1. Jadi kita dapatkan seperti ini. Lalu ketika kita turunkan fxy terhadap y, seperti yang dituliskan di sini, fy dalam kurung P, dapat kita temukan bahwa hasilnya adalah xe pangkat xy dikali x. Ya. Dipercepat ya. Udah mau mepet 15 menit nih. Oke. Lalu setelah itu kita bisa keluarkan karena mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu memiliki E pangkat XY, dapat kita keluarkan sehingga menjadi E pangkat XY dalam kurung XY ditambah 1, X kuadrat. Ini adalah hasil dari rumus gradien del operator fx, y. Selanjutnya adalah soal keempat, yaitu tentukan vektor gradien fungsi serta persamaan tangent plane. Nah, fungsinya adalah fxy sama dengan x kuadrat y tambah 2xy pangkat 3 pada p 2,1. Nah, gradien dari fxy itu yaitu pertama menurunkan fxy terhadap x. Seperti yang dijelaskan Fauzan sebelumnya, caranya sama gitu. X kuadrat y diturunkan terhadap x tuh menghasilkan 2xy ditambah 2xy pangkat 3 itu diturunkan terhadap x, menghasilkan 2y pangkat 3. Selanjutnya, menurunkan fxy terhadap y, yaitu menghasilkan x kuadrat ditambah 6xy kuadrat. Kemudian, vektor gradien fungsinya itu pada titik T 2,1. Yaitu kita tinggal memasukkan dengan x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 1 ke dalam persamaan gradien telah kita dapatkan, yaitu menghasilkan del f 2,1 sama dengan 6,16. Selanjutnya untuk tangent plane-nya, z sama dengan rumusnya itu f 2,1 ditambah del 2,1 dot product e kurang 1, y kurang 1. Dari mana dapat seharusnya itu X kurang 2, typo. Kenapa, dari mana dapat X kurang 2, Y kurang 1? Itu dari titik 2,1, jadi dikurangi. Selanjutnya dicari F2,1 itu 8, ditambah del 2,1, sebelumnya telah kita cari
yaitu 6,16 dot X kurang 2, Y min 1. Karena ini perkalian dot product, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bagaimana perkalian dot product itu 6 dikali X kurang 2 ditambah 16 dikali Y min 1. Didapatlah 6X kurang 12 ditambah 16Y min 16. Dijumlahkan dengan 8, didapatlah 6X tambah 16Y min 20. Selanjutnya adalah operasi operator del. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Del FP ditambah GP itu tuh operasinya sama dengan del FP ditambah del GP. Yang kedua adalah operasi perkalian terhadap del alfa kali FP sama dengan maaf, itu saya ingin menambahkan untuk yang sifat kedua itu sebenarnya ini menjelaskan jika ada konstanta dikali FP, maka konstantanya bisa dikeluarkan sehingga konstanta dikali del FP. Ini merupakan tipe yang tidak sengaja, tapi sebenarnya ini menjelaskan bahwa ketika del konstanta dikali FP, konstantanya bisa kita keluarkan sehingga menjadi konstanta dikali del operator FP. Oke, lanjut. Selanjutnya yang ketiga yaitu del FP dikali GP. Sepertinya ini sama dengan itu dot product ya. Sama dengan FP dikali del GP ditambah del FP dikali GP. Lalu ada jika F terdiferensiasi pada P, maka F kontinu pada P. Oke, sekian. Sekian dari Ya, satu pertanyaan aja. Karena waktunya sudah lebih lumayan banyak. Yuk, dipersilahkan. Kalau tidak ada, langsung kita kelompok terakhir. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Ya, langsung